Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat tentu bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta kata Nabi ada dua kenikmatan yang seringkali kita luput untuk mengingatnya. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan badan yang sehat, jasad yang sehat, kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas, tentu saja juga karena ada kesempatan. Badan sehat, kesempatan tidak ada, tentu sia-sia. Kesempatan ada, tidak sehat pun artinya sama. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para ahli warisnya, hingga insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa ittiba kepada segala sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahukah di antara kita siapa gerangan manusia-manusia yang Allah karuniakan kebahagiaan kepada dirinya? Apakah karena harta yang melimpah? Belum tentu. Harta membuatnya bahagia. Harta membuatnya tenang. Apakah karena diberikan karunia wajah yang tampan, wajah yang cantik? Juga belum tentu. Ketampanan dan kecantikan dirinya akan membuat dia bahagia. Atau mungkin karena kedudukan, atau karena jabatan yang tinggi sehingga membuat orang itu bahagia, juga belum tentu. Karena bisa saja suatu saat jabatan justru akan menjebak dirinya ke lembah kehinaan. Sering kita saksikan orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya jabatan, akhirnya terjerembab dalam lembah yang penuh dengan hina dina. Lantas kembali dengan pertanyaan tadi. Siapa gerangan manusia-manusia yang Allah karuniakan kebahagiaan kepada dirinya? Ada 3. Insya Allah seseorang atau siapapun memiliki 3 hal tersebut, maka dia akan bahagia dimanapun dia berada, kapanpun dia merasakan kebahagiaan itu. Yang pertama adalah orang yang senantiasa bersabar. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga, orang yang merasakan kebahagiaan yang Allah karuniakan kepada dirinya adalah orang-orang yang ikhlas. Mengapa orang-orang yang sabar bisa merasakan kebahagiaan? Karena orang-orang yang sabar tidak pernah mengeluh. Kalaupun toh dia mengeluh, dia hanya mengeluh kepada Allah. Kalaupun dia curhat hanya kepada Allah. Bukan dia curhat, bukan dia mengeluh kepada manusia, yang justru akan menambah makin beratnya ujian tersebut.
Jadi orang yang bersabar pertama adalah orang yang sebesar apapun ujian yang Allah timpakan kepada dirinya, dia selalu yakin bahwa Allah memberikan ujian seberat apapun tidak mungkin di luar kemampuan dirinya untuk keluar dari musibah tersebut. Dia yakin. Kita lihat salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus ila akhiril ayat. Bahwa Allah pasti akan menguji siapapun. Dalam kata siapapun, pasti menguji. Khususnya kepada orang-orang yang beriman. Ujian apa itu? Bisa saja karena kelaparan, bisa saja karena rasa ketakutan. Dia lapar bukan tidak ada makanan, tapi dia lapar mungkin karena dokter, karena medis mengingatkan bahwa Bapak, bahwa kita, bahwa Anda tidak boleh makan itu, makan ini, yang bersantan misalnya, yang berminyak misalnya, maka Masya Allah, semua makanan direbus. Dan cita rasanya sudah tidak nikmat lagi. Maka orang tersebut meskipun serba ada segalanya akan merasakan kelaparan. Orang diuji dengan rasa ketakutan yang luar biasa, contohnya kondisi pandemi saat ini, Masya Allah, takut yang sangat luar biasa, takut, bukan main. Rasa ketakutan yang menghantui dirinya sehingga menjadi fobia, sehingga orang-orang ahli mengatakan dengan rasa ketakutan maka imun tubuh kita berkurang, sakitlah dia. Orang yang sabar, ujian dengan rasa kelaparan, dia dengan rasa ketakutan tetap tegar. Bahkan Allah menguji dengan jiwanya sendiri. Wal anfus, dengan jiwa. Tentu dalam hal ini penjabarannya lebih luas. Apakah anfus di sini jiwanya sendiri, apakah jiwa keluarganya, anak istrinya, menguji dirinya. Karena dia yakin di ujung ayat tersebut, wabasyiris sobirin, kabarkanlah kabar gembira ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Maka bahagia dia. Tidak pernah mengeluh. Dia senang saya senyum kepada siapapun. Ceria. Tidak suntuk. Ya. Pokoknya luar biasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua. Siapa gerangan manusia? Siapa di antara kita yang Allah karuniakan kebahagiaan kepada dirinya? Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika kita harus menghitung nikmat apa yang telah Allah berikan, niscaya tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Dia yakin betul segala kenikmatan itu datangnya dari Allah. Mata berkedip, hidung bisa mencium, lidah bisa merasakan cita rasa dari apa yang kita makan. Semua kenikmatan yang Allah berikan, dia syukuri. Termasuk rezeki, kecil atau besar, dia syukuri. Karena dia yakin betul bahwa segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada dirinya, sekecil apapun disyukuri, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dia yakin pula ketika dia kufur dengan kenikmatan itu, dia yakin betul bahwa ketika kufur dirinya atas kenikmatan tersebut, maka Allah akan mengazabnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka dia senantiasa bersyukur dengan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada dirinya. Sekali lagi, tidak memandang kecil, tidak memandang besar, kenikmatan itu tetap dia syukuri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Jelas bahwa Allah memberikan kebahagiaan
Kepada yang pertama adalah orang yang senantiasa bersabar. Yang kedua, orang yang senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, kepada siapa Allah mengkaruniakan kebahagiaan ini adalah kepada orang-orang yang senantiasa ikhlas. Segala sesuatu aktivitas, amal kebajikan dilakukan, baik hablum minallah ataupun hablum minanas, dia senantiasa ikhlas. Semua dilakukan karena Allah. Semua dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dia melaksanakan agama ini, melaksanakan aturan agama ini dengan penuh keikhlasan, tidak mengharapkan pujian apapun. Ketika dia berbuat baik kepada saudaranya, dia tidak menunggu dulu harus diekspos. Ketika dia ingin berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, apapun bentuknya, kecuali dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang Abah sampaikan tentang siapa gerangan orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat diri Abah pribadi. Dan mohon maaf bila ada kekeliruan, ada kesalahan, tentu mutlak datang dari kebodohan Abah pribadi. Dan jika ada kebenaran yang Abah sampaikan, tentu datang dari Allah bersama Rasulnya. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.